Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwil muqridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin faman ittaba'a wa ra'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa a'dihim ra'un wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yurisunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa untuk mendengar ceramah pada saat ini. Salawat dan beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, yang mana ayatnya sudah saya bacakan pada pembukaan tadi, yaitu arti dari ayat pertama yaitu beruntunglah orang-orang yang mukmin. Yang mana orang-orang yang mukmin tersebut yaitu dilanjutkan ke surat yang kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut ialah ada beberapa tafsir tentang ayat nomor 1 sampai nomor 2 tadi, yaitu orang-orang yang di antara sifat mereka adalah bahwasannya mereka itu orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka. Hati mereka fokus untuknya di anggota tubuh mereka, tenang di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang tunduk dalam solatnya. Anggota tubuh mereka senantiasa tenang ketika solat, dan hati mereka kosong dari berbagai kesibukan dunia. Berdasarkan tafsir Al-Muqtasar, yaitu berdasarkan tafsir lain yaitu tafsir Al-Wajiz, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, pasrah dan berserah diri, merendahkan diri di hadapan Allah, disertai dengan rasa takut dan kedamaian. Dilanjutkan yaitu tafsir dengan dari Zubdatul Tafsir, yaitu allazina hum fi salatihim khashi'un. Apa artinya itu? Yang mana makna khusyuk dari dalam salat itu ialah merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah tenang dan tidak melakukan hal yang berhubungan dengan salat. Lanjut kita ke ayat yang ketiga, yaitu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Arti berdasarkan tafsir tersebut, tafsir dari Al-Muyassar yaitu orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Lanjutkan oleh tafsir yang lain, tafsir Muqtasar, yaitu dan orang-orang yang berpaling dan menjauhkan diri dari kebatilan, kesia-siaan dan perbuatan atau perkataan yang mengandung maksiat. Oke, lanjut ke surat yang keempat, ayat yang keempat, yaitu arti dari ayat keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 4 ini yaitu berdasarkan dari tafsir Al-Muyassar, yaitu orang-orang yang membersihkan jiwa dan harta mereka dengan membayarkan zakat harta mereka yang berbeda-beda jenis bentuknya. Dilanjutkan oleh tafsir Al-Muqtasar, yaitu
dan orang-orang yang mensucikan diri mereka dari berbagai sifat buruk dan mensucikan harta mereka dari yang haram dengan menunaikan zakat. Dilanjutkan oleh tafsir Al-Wajiz, yaitu serta orang-orang yang menunaikan kewajiban dengan mengharap-harap kebaikan dan penyucian jiwa, yaitu melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, bukan berarti bahwa makna zakat adalah berupa uang, sebab tidak ada redaksi bahwa fulan telah mengeluarkan uang, namun dia telah melakukan kebaikan atau keburukan. Oke, kita lanjut ke surat Al-Mu'minun ayat 5. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Tafsir dari ayat ini atau maksud dari ayat ini yaitu berdasarkan dari tafsir Al-Muyassar, yaitu dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah seperti perbuatan zina dan yang lain-lainnya. Dan orang dilanjutkan dari tafsir Al-Mutakasar, yaitu dan orang-orang yang memelihara kemaluannya dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina dan yang lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari maksiat lagi suci. Dilanjutkan dari tafsir Al-Wajiz, yaitu serta orang-orang yang menjaga kemaluannya dari keharaman dengan menjaga diri dari keharaman dan menahan diri dari perbuatan kemungkaran atau keharaman. Oke, kita lanjut ke surat yang ke-6, yaitu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairum ma'lumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Menurut maksud dari ayat di sini atau tafsir dari ayat ini berdasarkan tafsir Al-Muyassar, yaitu kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita-wanita itu dan bersenang-senang dengan mereka, sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita tersebut. Dilanjutkan oleh tafsir Mutakasar, yaitu kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya wanita yang mereka miliki, sebab mereka tidak tercela bila berhubungan badan atau berjumpa dengan mereka, karena itu sudah halal. Itu lanjut oleh tafsir dari Zubdatun Tafsir, yaitu yakni mereka akan tercela jika melakukan apa yang dilarang bagi mereka dan mereka diperintah untuk menjauhkannya kecuali pada istri-istri mereka, maka mereka tidak harus menjaga kemaluan mereka dan mereka tidak akan tercela jika melakukannya dengan istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka mereka boleh berhubungan selama tidak ada larangan syariat yang melarang itu, seperti jika budak perempuan itu adalah saudara perempuan sesusuannya, yakni dalam hal tidak menjaga kemaluan mereka terhadap istri-istri dan budak-budak wanita mereka, namun mereka akan tetap tercela jika melakukannya terhadap mereka. Oke, lanjut ke surat Al-Mu'minun ayat 7, yaitu famani butagha wara'a zalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Tafsir dari Al-Muyassar, yaitu maka barang siapa mencari kenikmatan dengan selain istri atau budak perempuannya, maka ia termasuk orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas yang halal menuju yang haram. Sesungguhnya dia telah menghadapkan dirinya pada ancaman siksaan Allah dan kemurkaannya. Dilanjutkan oleh tafsir Al-Mutakasar, yaitu namun barang siapa mencari kenikmatan melalui hubungan yang haram selain dari itu, maka ia telah melampaui batasan Allah karena meninggalkan yang halal dan menyantina dengan yang haram. Lanjut oleh tafsir Zubdatul Tafsir, yaitu barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni barang siapa yang melakukan terhadap selain istri atau budak wanita mereka, maka ia adalah orang yang melampaui batas, zalim dan berdosa. Dilanjutkan oleh surat Al-Mu'minun yang ke-8, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Tafsir dari Al-Muyassar, yaitu dan orang-orang yang menjaga semua apa yang dipercayakan kepada mereka dan juga memenuhi setiap janji-janji mereka. Dilanjutkan oleh tafsir dari yang lain dan orang-orang yang memelihara amanah Allah dan amanah para hamba-hambanya. Mereka juga memelihara janji, tidak mengkhianatinya, tetapi sebaliknya memenuhinya secara sempurna. Lanjut oleh tafsir Al-Wajiz, yaitu serta orang-orang yang menjaga dan merealisasikan amanah dan janji yang menjadi tanggung jawabnya. Amanah adalah tanggung jawab syariat atau harta yang dipasrahkan kepada seseorang untuk menjaganya. Ahdu segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan seseorang dari sisi kepada Allah dan adalah melaksanakan sholat. Adapun dari sisi sesama makhluk adalah kesepakatan atau janji. Oke, kita lanjut ke surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9, yaitu dan orang-orang memelihara sholatnya.
Yang itu, dan orang-orang yang senantiasa tekun menjalankan sholat mereka pada waktu-waktunya sesuai dengan tata caranya yang disyariatkan oleh yang bersumber dari Nabi. Lanjut oleh tafsir Al-Mutakasar, yaitu dan orang-orang memelihara sholatnya dengan cara konsisten mengerjakannya dan mengerjakannya tepat pada waktunya dengan menyempurnakan rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya. Lanjut oleh tafsir Al-Wajiz, yaitu serta orang-orang memelihara atau menjaga sholatnya dengan menyempurnakan rukun dan waktu pelaksanaannya. Oke, dilanjutkan ke surat Al-Mu'minun ayat 10, yaitu ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Maksud dari ayat yang 10 ini berdasarkan tafsir yang ada atau tafsir yang muyasar, yaitu orang-orang mukmin itu merekalah orang-orang yang mewarisi surga. Lanjut oleh tafsir Mutakasar, orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini merekalah orang-orang yang akan menjadi para pewaris. Lanjut oleh Zubdatul Tafsir, yaitu yakni orang-orang yang berhak untuk menjadi pewarisnya. Lanjutkan oleh surat Al-Mu'minun ayat yang ke-11, yaitu allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi tempat yang paling tinggi dan paling tengah di surga, dan ini adalah tempat yang paling utama di surga. Mereka kekal abadi di dalamnya, kenikmatan mereka tidak berhenti dan tidak sirna. Tafsir Al-Muyasar. Dan kalau tafsir Al-Mutakasar, yaitu yakni mereka akan mewarisi derajat surga tertinggi, mereka akan menetap kekal di dalamnya, kenikmatan yang mereka raih tak akan pernah terputus. Yaitu lanjut oleh Zubdatul Tafsir, yaitu yakni surga yang paling tengah dan paling tinggi. Terdapat pendapat mengatakan bahwa mereka mewarisi tempat tinggal di surga dari orang-orang kafir, sebab Allah menciptakan tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka bagi seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mereka kekal di dalamnya, mereka terus menerus di dalamnya, tidak akan keluar dan tidak akan pernah mati. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.